bergabung di SMP Negeri 4 Garut kepada para siswa-siswi yang baru. Semoga nyaman dan betah sekolah di SMP Negeri 4 Garut ini dan lebih meningkatkan kegiatan atau lebih giat lagi belajar, lebih giat lagi untuk menimba ilmu di SMP Negeri 4 Garut. Perkenalkan, nama Bapak Ipin Saripin, mengampu mata pelajaran TIK dan merangkap sebagai pembina pramuka di SMP Negeri 4 Garut. Makanya pada kesempatan ini di MPLS ini kakak memberikan materi tentang kepramukaan. Jadi di gugus depan Garut, SMP Negeri 4 Garut ini sudah ada kegiatan ekstrakurikuler yaitu gerakan pramuka. Jadi kata pramuka ini adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki pengertian adalah rakyat muda, generasi muda yang senantiasa giat bekerja. Artinya tidak loyo, tidak apatis terhadap kegiatan yang ada di lingkungan. Nah, untuk pramuka ini karena Praja Muda Karana rakyat muda, generasi muda yang selalu siap siaga. Sedangkan kepramukaan itu adalah sebuah proses dalam pendidikan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di luar lingkungan sekolah. Artinya para siswa ini, para anggota pramuka ini tidak hanya di kelas saja, tetapi di luar lingkungan sekolah, di luar lingkungan keluarga, ada kegiatan pramuka yang berfungsi untuk mengayomi setiap kegiatan di luar lingkungan sekolah dan di luar keluarga. Itu adalah gerakan pramuka yang seperti ketahui sejarah pramuka ini yang dulunya adalah kepanduan yang berdiri pada tahun 1923. Ini yang ditandai dengan didirikannya National Pathfinder Organisasi atau NPO zaman dulu. Dan pada tahun itu juga ini di Jakarta berdiri sama-sama ada Jong Indonesia Pathfinder Organisasi JIPO. Nah, ini kemudian secara berkembang terus menerus, kemudian diantaranya ada kepanduan Hizbul Waton, ada Pandu SI Serikat Islam Indonesia pada saat itu. Semua kalangan, semua elemen, bahkan Pandu Kristen juga ada. Ini bertujuan sama untuk membentuk karakter. Maka di sini gerakan pramuka tujuan arahnya adalah kepada pembentukan karakter. Bukan hanya di kurikulum 2013 pendidikan karakter ada, tapi sebelumnya pramuka sudah mengakomodir, sudah menyiapkan bagaimana generasi bangsa ini untuk jadi generasi muda yang memiliki kepribadian yang beriman. Karena walaupun misalkan imunnya kuat pada saat ini, istilah-istilah itu ada di sekalian, tetapi kalau iman tidak kuat, ini akan menjadi kendala bagi kemajuan bangsa. Kemudian di sini berakhlakul karimah, artinya berakhlak yang mulia. Bagaimana pramuka ini mengadopsi hal-hal seperti itu, berakhlak mulia. Kemudian ketika Rasulullah SAW ini diutus ke dunia ini, innama bu'istu li utami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ini ada kolaborasi sebenarnya, karena memang para pendiri-pendiri pramuka kepanduan Indonesia ini terdiri daripada tokoh-tokoh bangsa yang beragama Islam. Nah, kemudian untuk secara kewarganegaraan adalah untuk menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, yang berkerakyatan dan sebagainya. Dari 5 sila itulah memang kita menjadi manusia yang berguna. Ini adalah harapan, tujuan dari gerakan pramuka. Berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, menjadi jiwa patriotik dan taat hukum segala macam. Ini adalah tujuan dari gerakan pramuka. Nah, kemudian ketika tujuan itu sudah ada, apakah pramuka itu memiliki prinsip? Jelas ya, dari sekalian. Pramuka memiliki prinsip satu, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika orang Islam mengatakan adalah qul huwallahu ahad, artinya mengesahkan Allah, ketuhanan. Ini adalah makna tauhid yang di dalamnya ada di gerakan pramuka.
kemudian peduli terhadap bangsa dan tanah air, kemudian terhadap sesama hidup dan alam seisinya. Ini secara organisasi atau secara kita sebagai umat muslim, ketika kita di sini ada kalimat peduli, maka agama Islam pun di sini mengharapkan dan memerintahkan bahwa sesama manusia adalah harus saling menyayangi, harus saling bersilaturahmi, falyasir rahimahu. Kemudian ketika ada pertengkaran, faslihu baina akhwain. Adanya saling menyayangi, bukan saling mencelakai. Nah, itu gerakan pramuka. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air. Jadi yang tadi kedua, peduli bangsa dan tanah air, sesama ibu yang lainnya, adalah dibuktikan dengan hubul waton minal iman, bahwa cinta terhadap negara bagian atau orang tersebut sudah memiliki iman. Yang ketiganya, peduli terhadap diri pribadi. Islam mengajarkan ketika kita peduli terhadap diri pribadi, ku anfusakum wa ahlikum naro, ku anfusakum, jagalah dirimu, kan begitu. Ini artinya kita peduli terhadap diri sendiri untuk kemajuan berkehidupan dan berkelanjutan. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Ini jelas-jelas setiap organisasi apapun ada yang dinamakan kode kehormatan. Kode kehormatan dan kode etik pramuka itu adalah Trisatya dan Dasadharma. Jadi adik-adik ketika nanti aktif di SMP Negeri 4 Garut ini, kita harus paham, harus tahu tentang kode kehormatan gerakan pramuka. Kemudian setelah tujuan, prinsip, kita pun harus memiliki yang dinamakan metode belajar gerakan pramuka. Di pramuka ada pengamalan kode kehormatan pramuka itu belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi. Ketiga, ada kegiatan menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka. Kemudian selain adik-adik ada kegiatan yang menghadirkan orang-orang dewasa. Jadi orang dewasa itu ada pembinanya, ada segala macam yang terkait dengan kepramukaan. Bukan hanya kita saja yang kecil dari siaga, penggalang, tapi ini semua terlibat. Kemudian ini jenjangnya juga ada siaga, penggalang, penegak, pandega, dan barulah kita mencapai tahapan pembinaan. Nah, untuk kita adik-adik sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 4 Garut ini aktif di gerakan pramuka, insya Allah kita akan senantiasa memiliki jiwa patriotisme, kemudian selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu saja rincian singkat gerakan kepramukaan atau materi kepramukaan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lebih giat belajar di SMP.